وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama di kesempatan yang insyaallah penuh barakah setelah kita melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Kita manfaatkan dalam rangka untuk menjaga, menata dan meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan waktu serta ilmu yang bermanfaat. Salam dan salawat mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha hayyun sittir yuhibbul haya'a was-sitr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Hayyun, Allah itu maha pemalu. Sittirun, lagi maha penutup. Yuhibbul haya'a, mencintai rasa malu. Was-sitr, dan juga sikap menutupi. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara sifatnya hayyun, maha pemalu. Subhanallah. Allah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, menetapkan atas dirinya rasa malu. Hayyun, Allah malu. Hadirin rahimakumullah, maka Allah malu kalau kita berdoa lalu tidak diterima. Allah malu kalau kita menengadahkan kedua belah tangan kita lalu dibiarkan kita kosong, tidak diberikan doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa taala malu kalau kemudian kita ini, hadirin rahimakumullah, melakukan perkara-perkara yang melanggar aturannya, hingga kemudian Allah menutup aib-aib kita. Sitir, bentuk malunya atau maha pemalunya Allah itu sitir. Allah itu menutup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hijab sehingga kesalahan kita, dosa kita, kekurangan kita, aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dibongkar. Padahal Allah itu mengetahui, al-alim bidzatis sudur, yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala latifun khabir, maha lembut dan maha teliti. Lintasan hati Allah tahu. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Apa yang sudah terjadi Allah tahu. Tidak ada sesuatu yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
seluruhnya terbuka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malu, lalu menutup kita, setir dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Hadirin rahimakumullah, padahal Allah siapa yang berbuat, siapa yang kemudian malah malu. Karena itu ketika ada seorang hamba yang tidak punya rasa malu, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung serta-merta kemudian buka sekalian aibnya. Tidak dijamin dia dengan siksa. Padahal ketika kita ini ditutup oleh Allah di dunia, man satara, barang siapa yang ditutup oleh Allah di dunia ini, kalau ditutup oleh Allah, tidak dibuka, tidak dibongkar aib kita, tidak ditampakkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita, maka insya Allah kita memiliki sebuah harapan. Dalam satu riwayatnya, satarahullahu yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat insya Allah mendapatkan jaminan kita ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara keselamatan seorang hamba ketika kita ditutup aib-aibnya, ini pun sesungguhnya sudah harusnya mendatangkan rasa malu. Kita yang berbuat dosa, Allah yang nutup. Kadang-kadang kita yang berbuat salah tidak mau menutup diri. Makanya Allah Rasul ingatkan, kullu ummati mu'afa, umatku ini akan selamat. Mu'afa, selamat, termasuk dari dosa-dosanya, dari aib-aibnya, dari kesalahan-kesalahannya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Sebab apa? Tidak ada rasa malu lagi. Lalu apa? Tidak ada kemudian mempertontonkan. Meskipun orang berbuat dosa dalam kesendirian, sembunyi-sembunyi pun sudah salah. Tetapi ketika ada orang berbuat dosa dengan terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadakan keselamatan bagi mereka. Diancam, artinya apa? Illal mujahirin, dikecualikan. Yang tidak akan selamat ini orang yang mempertontonkan dosanya, orang yang memperlihatkan kesalahannya. Sebab apa? Tanda tidak ada iman. Sebab antara iman dan rasa malu itu sekeping dua bilah seperti sekeping daripada uang logam, sisi dari uang logam. Iman dan rasa malu. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu, maka mereka ini seakan tidak lagi punya iman bagi mereka. Maka hadirin rahimakumullah, karena itulah kemudian Allah lanjutkan, Rasulullah SAW sampaikan, yuhibbul haya, Allah itu mencintai rasa malu. Maka malulah diri kita. Sebelum kita malu kepada sesama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, salah satu di antara alarm yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam diri kita, ketika Nabi ditanya tentang apa itu dosa, dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah dan kau takut kalau dilihat orang. Itu dosa. Kalau kita melakukannya, kita itu nggak nyaman, gelisah, resah, susah, gundah gulana. Ini kalau ada orang masih punya iman. Lalu apa? Orang lain pun kita takut kalau dilihat sama orang. Nah, itu namanya dosa. Nah, kalau orang masih punya iman itu, buat dosanya itu sembunyi-sembunyi, maka ini insya Allah masih ada harapan. Tapi kalau mereka ini disebutkan oleh Nabi, malam hari dia melakukan sebuah dosa, lalu pagi harinya dia cerita, semalam saya sudah seperti ini, seperti itu. Masya Allah, Allah tutup aibnya di waktu malam, lalu kemudian kita buka aib-aib kita di hadapan manusia. Maka ini yang harus hati-hati. Lebih malu lagi hadirin, kadang-kadang ini untuk melahirkan, lalu kemudian menghidup-hidupkan. Orang itu kalau masih punya rasa malu, insya Allah masih punya kendali. Tapi kalau sudah rasa malu ini hilang, sekali lagi dia akan berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau rasa-rasa berbuat dosa, coba yang kita gunakan untuk berbuat dosa itu nikmat siapa? Tapi begitu rahmannya Allah, sekalipun dan meskipun kita berbuat dosa, Allah fasilitasi, Allah biarkan kita.
Kita berbuat dosa dengan apa? Mungkin dengan harta kita, dikasih itu hartanya. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Kehidupan kita itu milik siapa? Dengan waktu kita, waktu itu milik siapa? Mungkin kita di rumah kita, rumah itu yang fasilitasi siapa? Dengan kesehatan kita, siapa yang beri kita kesehatan ini? Allah berikan kesempatan, disempurnakan sehingga kita melaksanakan dosa dengan sempurna. Semua atas fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Setelah berbuat dosa, Allah masih tutup aib kita. Tidak dibuka aib kita. Rasa malu benar. Masya Allah, begitulah rahmannya Allah kepada kita. Itu pun setelah kita berbuat dosa, sampai meskipun dosa kita ini sebesar bumi, kata Allah. Sebesar bumi, aku akan berikan ampunan sebesar kolong langit. Kalau kau dekati aku dengan berjalan, aku akan berlari mendekatimu. Allah begitu sangat bahagia ketika seorang hamba kembali kepadanya, bertaubat atas dosa dan kesalahannya, melebihi kebahagiaan seorang ibunda yang kehilangan putranya lalu kemudian bertemu kembali. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Adakah tidak ada rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita melaksanakan sholat? Hadirin rahimakumullah, makanya selalu Nabi seringnya membuka dengan pengakuan. Habis takbir Allahu Akbar, langsung dibuka dengan doa pengakuan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqi khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa dan kesalahan seperti jauhnya barat dan timur. Bersihkanlah aku ya Allah daripada dosa sebagaimana air suci membersihkan kotoran yang ada di baju dan benda-benda lainnya. Subhanallah. Kita buka dengan pengakuan. Hadirlah rasa malu. Saat kita Allahu Akbar, ya Allah, kalau kita hadirkan rasa malu ini, berbeda Pak sholat kita. Kita selama ini waktu sholat takbir jak mulutnya, angkat tangan jak tangan kita, tapi lupa hati nggak dihadapkan kepada Allah. Wajah ngadep kiblat, badan ngadep kiblat, tapi hatinya nggak ngadep Allah. Makanya kita nggak menikmati sholat. Padahal sholat itu nikmat, kata Nabi SAW. Arifna ya Bilal bis sholat, ju'ilat qurratu ainin li bis sholat. Sholat itu menenangkan, sholat itu kebahagiaan, sholat itu yang membuat mataku begitu bahagia. Begitu luar biasa. Karena apa? Pintu masuknya ada pintu masuk rasa malu. Banyak nikmat tapi sedikit yang kita lakukan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini baru rasa malu. Makanya Allah itu cinta dengan rasa malu. Rasanya kita ini malu. Saya sering katakan, orang bertahan di treadmill berjam-jam. Tahu treadmill Pak ya? Alat olahraga itu. Apalagi kalau orang kena obesitas. Tujuannya apa? Biar sehat. Tujuannya apa? Untuk bakar lemak. Biar lemaknya, kolesterolnya hilang. Siap 2 jam, 3 jam di treadmill, pakai sepeda. Ini lagi musim sepeda. Goes ya. Musim sepeda 2-3 jam keliling Pontianak. Tapi 2-3 menit berdiri untuk sholat. Padahal menghapuskan dosa, menggugurkan kesalahan kita. Seperti kita bayi baru terlahir. Nak mampu 2 menit, 3 menit berdiri bertahan untuk sholat di hadapan Allah penuh dengan ketundukan dan rasa malu. Kadang kita tidak tahan, giliran goes, treadmill, jogging, katanya bakar lemak, tahan itu sampai 3 jam. Gimana rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita yang berbuat, Allah yang menanti kita. Allah yang sangat berbahagia kepada kita. Maka Allah itu mencintai kalau kita punya rasa malu. Tapi sekali kalau kita ini sudah tidak ada rasa malu, Allah biarkan. Masya Allah. Mu'afa, semuanya selamat kecuali orang yang punya rasa malu. Maka hadirin, Allah yang punya rasa malu, milikilah rasa malu. Sehingga kita ini mestinya malu kepada Allah. Dengan apa kita bermaksiat? Dengan fasilitas siapa kita gunakan untuk berbuat dosa? Dengan nikmat siapa yang kita manfaatkan untuk kita menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi rasanya kalau kita ini mau berpikir, malu betul. Kenapa hadirin rahimakumullah? Kita yang berpaling, Allah tidak pernah berhenti kepada kita untuk memberi.
Kita selalu menjauh daripada Allah, rizkinya nggak kurang-kurang. Masya Allah. Allah didustakan, Allah diingkari, Allah dikufuri, disyirikkan. Tapi lihat betapa maha rahimnya Allah, halimnya Allah, saburnya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, tidak kurang-kurang rezeki diberikan kepada mereka. Maka kalau kita hadirkan seperti ini, ya Allah, saat sholat kita itu hati malu betul. Maka ketika kita menghadap dengan hati, maka itu kita baru akan menikmati sholat, baru dengan rasa malu, dengan sifat Allah yang maha pemalu, yang Allah titipkan pada setiap orang yang beriman. Orang yang beriman insya Allah memiliki rasa malu. Maka ini yang harus kita jaga, rasa malu ini. Tentu rasa malu yang paling utama adalah rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena lahir dan bersumber dari sifat Allah Al-Hayy yang maha pemalu, As-Sittir yang maha menutupi. Maka jangan buka tutup Allah. Dengan kita ini cerita, ini kadang ada seorang suami, makanya salah satu yang disebut oleh Nabi SAW membongkar aib itu adalah seorang suami, seorang istri ketika menceritakan apa yang mereka lakukan. Suami istri diceritakan penuh bangga. Masya Allah, hari ini di medsos sering kita dapatkan seperti itu. Rahasia-rahasia rumah tangga dibongkar di medsos, diungkapkan untuk biar makin terkenal. Masya Allah, banyak orang makin terkenal sekarang ini dengan cara-cara yang naif. Hanya pengen terkenal telanjang, hanya pengen terkenal. Di mana rasa malunya? Binatang saja malu, masa manusia nggak punya rasa malu? Yang Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Ini kalau sudah nggak punya rasa malu, tanda kalau iman memang sudah hilang. Iman tidak ada, maka milikilah rasa malu, maka Allah pun akan malu kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan malu kepada kita. Dalam satu riwayat bahkan disebutkan, Allah itu kalau ada seorang hamba sudah beruban kepalanya, malu menyiksa kita. Bayangkan. Ini berbahagia bagi yang sudah punya ubannya. Jadi kata dalam satu riwayat itu, Allah itu malu kalau menyiksa kita. Karena apa? Insya Allah udah banyak kebaikannya, udah banyak ketundukannya. Allah malu kalau menyiksa kita. Masya Allah. Karenanya hadirin rahimakumullah, ini harus kita miliki, dan mudah-mudahan sifat Allah maha pemalu lalu menutup aib-aib kita ini berimbas dan berdampak. Kalau Allah saja begitu rupa Allah subhanahu wa ta'ala, semua nikmat, semua pemberian, semua anugerah diberikan, tapi masih Allah tutup aib kita. Siapalah kita terhadap sesama? Maka kalau kita ingin ditutup oleh Allah, salah satunya adalah tutup aib saudara kita. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Kalau kita ini ditutup oleh Allah, tutup aib saudara kita. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura nggak tahu, pura-pura kita nggak melihat. Kalau selama itu untuk urusan dirinya, oke lah. Kalau untuk urusan pribadinya, dia pun masih sembunyi-sembunyi. Udahlah, kita pura-pura nggak usah kemudian dibongkar. Kecuali kalau memang dia nggak mau ditutup, dia terang-terangan, dampaknya, kerusakannya lebih luas, ya sudah. Dalam kondisi seperti itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau masih urusan pribadi, kesalahan-kesalahan pribadi, mungkin dia nggak sengaja atau lain sebagainya, maka ambillah fadilah ini. Orang yang menutup aib saudaranya, maka insya Allah Allah akan tutup aib-aib kita. Ketika kita mohon, ya Allah tutuplah aib-aibku, mau ditutup aib-aibmu, tutup aib saudaramu, insya Allah. Inilah kemuliaan, dan ini kunci rahasia suksesnya orang dalam pergaulan. Banyak pergaulan itu gagal, persahabatan kandas di tengah jalan, gara-gara apa? Tidak pandai nutup aib saudaranya. Bisanya gunjing, tidak terus menfitnah, cari-cari kesalahan, nanti dikuliti sama Allah itu, dicari-cari itu kesalahannya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, ini salah satu adab yang luar biasa. Contohnya Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf itu apa kurangnya Nabi Yusuf? Dizolimi, demikian rupa beliau itu mendapatkan keburukannya daripada saudara-saudaranya.
Bahkan lebih dahsyatnya, hadirin rahimakumullah, saat saudaranya datang penuh iba, minta jatah makanan karena musim paceklik. Tahu Nabi Musa itu saudara-saudaranya yang dulu melemparkannya ke dalam sumur hingga beliau kemudian jadi budak, hingga beliau kemudian dipenjara dan sebagainya. Tapi tahukah kita, beliau ketika menghadapi satu kondisi saat adiknya tertangkap dengan izin Allah untuk mencuri, padahal bukan mencuri sesungguhnya, itu siasat Nabi Yusuf sendiri. Lalu apa kata saudara-saudaranya? Ya, kalau dia ini mencuri, dulu saudaranya, maksud siapa? Yusuf itu pun mencuri. Nggak tahu kalau di depannya itu Yusuf, nggak tahu kalau kemudian di depannya itu saudaranya, raja yang punya kekuasaan, punya power. Tapi apa Allah gambarkan? Masya Allah, sudah sekian banyak keburukan yang dilakukan saudaranya, dia tahan. Fa asarroha Yusuf walam yubdiha lahu. Dia pura-pura nggak dengar, dia pura-pura nggak tahu. Fa asarroha Yusuf merahasiakan dan terlenjak dalam hatinya. Padahal dia tahu kau yang salah, kau main tuduh jahat. Dan beliau mampu, tapi beliau katakan apa? Fa asarroha, dia rahasiakan. Akhlak seperti apa begini? Masya Allah, lapang dadanya begitu luar biasa. Pas ketika pun sudah masuk ke dalam istana, datanglah kemudian bersujud kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi Yusuf kemudian berkata, ini dulu takwil mimpiku ayahanda. Ketika di waktu kecil, setelah engkau kami datangkan dari kampung, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah kemudian setan itu menggelitik, mengganggu, menggodaku antara aku dengan saudaraku. Masya Allah. Bayangkan, kesalahan saudaranya nggak disebut, tapi yang disalahkan itu setan. Bukan nih gara-gara saudaraku 12 ditunjuk-tunjuk, enggak. Tapi Nabi Yusuf mimba di an-nazagha syaitan, setan yang telah mengganggu kami hingga hubungan kami dengan saudaraku ini jadi retak. Bukan 12 orang yang disalahkan, itu pun nggak disebut. Gara-gara apa? Saya setelah kau datang dari kampung, aku pun setelah merasakan masuk ke dalam sumur, nggak disebut. Coba andai kata Nabi Yusuf mengatakan setelah aku masuk ke dalam sumur, apa mungkin perasaan saudaranya? Kan begitu kan? Tapi nggak disebut. Itulah pandainya dan akhlak yang luar biasa. Menutup aib saudaranya, jaga perasaan saudara-saudara kita. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memuliakan kita. Oleh karena itulah hadirin, mudah-mudahan sifat maha pemalunya Allah, maha menutup Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bentuk kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada kita, mudah-mudahan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak membongkar tutup yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan, tutup aib saudara-saudara kita, maklumi kesalahan jikalau memang itu kesalahan atas pribadi-pribadi kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantarkan kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan renungan sebuah hadis ini memberikan ilmu dan petunjuk dalam menjaga istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.